Oke, kita sekarang masuk ke vektor. Jadi yang hari Sabtu kemarin sudah kita bahas tentang aktuator. Nah, ini untuk vektor yang lebih detail. Ini diulangi lagi. Vektor adalah device dari sistem mekatronika yang mempunyai efek langsung ke lingkungan kerjanya. Nah, kalau aktuator itu adalah mekanisme yang menggerakkan vektor. Kalau di sistem mekatronika, untuk vektor bentuknya bisa berupa roda, lalu trek, lalu bisa berupa tangan dan gripper atau penjepit. Nah, di sini ada kaitannya dengan controller untuk vektor. Jadi controller itu bisa membuat vektor bekerja berdasarkan tugas yang diberikan ke vektor dan memberikan efek tertentu ke lingkungan kerjanya. Jadi kalau kita bandingkan roda ke lingkungan kerjanya, efeknya seperti apa? Kalau bentuknya trek, seperti apa? Kemudian kalau bentuknya penjepit, itu juga beda lagi efeknya ke lingkungan kerjanya. Bentar ya. Nah, di mekatronika itu nantinya kita akan mengenal istilah degrees of freedom atau DOF biasanya disebutnya, disingkat. Di DOF ini adalah arah manapun dari pergerakan sistem mekatronika yang bisa dicapai dan bisa dilakukan. Jumlah dari DOF dalam satu sistem mekatronika ini akan mempengaruhi performa dan mempengaruhi tugas yang diberikan. Untuk kalau misalnya aktuator berupa motor, misalnya kita ingin mengendalikan hanya dalam satu DOF saja. Nah, kalau dalam satu DOF, berarti pergerakannya kanan kiri atau atas bawah atau masuk keluar. Roda ini adalah salah satu contoh yang mempunyai hanya satu degree of freedom. Nah, kalau kita lihat ke sistem yang lebih besar, tangan robot atau lengan robot atau manipulator itu DOF-nya jumlahnya banyak. Ini nanti akan kita lihat. Ini ada contoh lain lagi, helikopter. Helikopter ini bisa bergerak dalam 3 dimensi dan mempunyai total 6 DOF. Jadi tidak hanya 3 diwakili oleh 3 dimensinya, tapi juga diwakili oleh rotasi. Di helikopter ini bisa bergerak maju mundur, translasi, kemudian ke kanan ke kiri, lalu ke atas ke bawah. Kemudian kalau dia sudah di atas, dia bisa bergerak roll, berputar, lalu pitch, dan yaw, ke atas ke bawah, tapi ada porosnya di tengah, jadi ke atas ke bawahnya seimbang, kemudian menggeleng ke kanan ke kiri. Jadi tidak hanya geser ke depan, ke belakang, kemudian geser ke kanan ke kiri, geser ke atas ke bawah, tapi bisa juga dia rolling, berputar, kemudian mengangguk, dan menggeleng.
Keganggu nggak dengan suara hujan? Enggak, Bu. Enggak. Kalau nanti keganggu, tolong bilang. Makin deras, saya pindah ruangan. Nah, oke, balik lagi ke sini. Jadi 6 DOF-nya ini diwakili oleh 3 pergerakan translasi arah X, Y, Z, kemudian 3 pergerakan rotasi, berputar, mengangguk, dan menggelengkan kepala, seperti menggelengkan kepala. Nah, 6 ini adalah manner atau cara sebuah helikopter bisa bergerak. Arahnya ke 6 pergerakan tersebut. Nah, oh ya, ini maaf ya, ini belum saya kelewat. Ini saya ngambilnya dari slide robotika, tapi yang umum, bukan yang lebih khusus lagi. Nah, ini tolong diganti dengan sistem mekatronika. Ya. Kalau sistem mekatronika punya sebuah aktuator untuk setiap DOF-nya, maka setiap DOF dalam aktuator tersebut itu disebut controllable atau bisa dikendalikan. Nah, dalam prakteknya tidak semua DOF itu bisa dikendalikan. Jadi kalau di helikopter, 6 arah pergerakan ini bisa dikendalikan semuanya. Tapi ada juga sistem mekatronika yang DOF-nya banyak, tapi nggak semuanya bisa dikendalikan. Misalnya, nah ini, mobil. Mobil punya 3 DOF. Maju mundur, kemudian bergeser lagi kanan kiri, kemudian berotasi tapi satu arah. Jadi berputar, bisa searah jarum jam atau bisa juga berlawanan jarum jam. Bu. Ya. Kalau untuk mobil, kalau Willy kehitung nggak sebagai DOF? Kalau apa? Willy maksudnya mobilnya apa? Bagian depannya ngangkat ke atas gitu. Oke. Yang ini kalau yang seperti 4-wheel ya, 4WD, 4WD. Itu tambah lagi DOF-nya. Jadi bukan yang mobil secara umum seperti ini. Karena kalau ini kan yang secara umum pergeserannya hanya ke maju mundur, kanan kiri, kemudian berotasi. Tapi dalam karena dibatasi oleh jalan, jadi hanya di sini. Sementara kalau yang tadi bisa ngangkat, itu tambah lagi DOF-nya. Jadi tidak hanya 3, tapi nambah 4. Oke. Nah, balik lagi ke sini. Untuk yang mobil dengan 3 DOF, ini berapa buah DOF yang bisa dikendalikan oleh sistem mobil ini sendiri? Nah, ternyata hanya 2. Jadi yang bisa dikendalikan hanya maju mundur dari rotasi rodanya. Kemudian satu lagi berotasi searah jarum jam atau berlawanan jarum jam dengan menggunakan steering wheel-nya. Nah, jadi ada pergeseran yang tidak bisa dikendalikan. Pergeseran pergerakan menggeser ke kanan dan ke kiri. Ini atau ini moving sideways.
Tapi pergeseran ke kanan dan ke kiri ini bisa dicapai dengan memanipulasi pergerakan maju mundur dan rotasi searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Jadi di sini meskipun mobil punya 3 DOF, tapi hanya 2 yang bisa dikendalikan. Berbeda dengan ini, helikopter ini 6 DOF dan ke-6-nya bisa dikendalikan. Jadi ada mekanismenya masing-masing untuk maju mundur, geser kanan kiri, atas bawah, kemudian rotasi dengan memanipulasi baling-balingnya. Kalau di sini memanipulasi rodanya. Dan untuk mencapai posisi tertentu yang dikendalikan hanya pergerakan maju mundur dan rotasi. Kanan kiri ini tidak bisa dikendalikan langsung. Kenapa sih kita perlu mengenal ini? Ada DOF yang bisa dikendalikan, ada juga yang enggak. Ini nanti kaitannya dengan masalah efisiensi kalau mendesain sistem mekatronika. Ada istilah holonomicity yang berkaitan dengan DOF. Jadi sistem mekatronika ini disebut holonomik. Tadi maaf. Kalau jumlah DOF-nya yang bisa dikendalikan ini sama dengan jumlah DOF dari sistem itu sendiri. Contohnya ini tadi. Jadi 6 DOF-nya 6, 6-6-nya bisa dikendalikan sama. Lalu non-holonomik ini kalau jumlah DOF yang bisa dikendalikan lebih kecil daripada jumlah DOF sistemnya di mobil ini. Jadi ini punya 3, tapi yang bisa dikendalikan hanya 2. Kemudian satu lagi redundant. Ini kalau jumlah DOF yang murninya dan jumlah, itu lebih kecil dibanding jumlah DOF yang bisa dikendalikan. Jadi misalnya DOF-nya hanya 3, tapi yang bisa dikendalikan lebih banyak, misalnya 4 atau 5. Atau misalnya ada sambungan, kalau yang ini, yang redundant ini, misalnya contohnya untuk manipulator ya. Ada sambungan yang tidak efisien, jadinya jumlah DOF-nya misalnya seharusnya 6, karena ada yang searah, itu jadinya berkurang menjadi hanya 5 DOF-nya. Tapi ke 6 DOF totalnya itu bisa dikendalikan. Nah ini contoh yang redundant. Atau contoh lain lagi yang redundant. Lengan kita dari bahu sampai pergelangan tangan. Bahu, ya, kita punya 3 DOF. Kalau mau dicoba silakan. Lengan atas kita, kalau dari bahu itu bisa digerakkan ke atas ke bawah. Kemudian side to side, coba digeser ke samping, ke depan, ke belakang. Lalu berotasi. Nah, kemudian bagian siku, ini hanya 1 DOF. Membuka dan menutup saja. Lalu pergelangan tangan, kalau mau dicoba, up down, atas bawah, side to side, ke samping. Mungkin kalau yang bagian kelingking, kalau saya bisa menekuk tangan ke samping. Kalau yang bagian luar, yang kelingking. Tapi kalau yang bagian dalam, yang jempol,
itu saya susah menekuk ke dalam. Kemudian rotasi. Bentar ya. Lalu rotasi. Coba, kalau ada yang mau coba sambil diputar tangannya. Nah, ini berarti total lengan kita, tangan kita dari bahu sampai pergelangan tangan, itu total punya 7 degrees of freedom. Ada 7. Tapi, untuk misalnya ngambil, ini saya nggak pakai hijab ya, jadi nggak bisa on kamera, maaf. Saya ngambil gelas minum nih, dari laptop saya, kemudian ke samping. Nah, ini ada mekanisme, kalau nanti mau dicoba silakan dipikirkan. Tangan kalian dari depan bergerak ke samping, ngambil gelas, pegang gelas, itu kira-kira kalau bagian bahu, sendi yang bahu, pergerakannya kemana? Apakah atas bawah, side to side, atau rotation? Kemudian apakah sikunya perlu membuka menutup? Lalu pergelangan tangan, apakah bergerak atau tidak? Apakah cukup hanya bahu saja dengan siku, atau cukup bahu aja, atau perlu juga pergelangan tangannya? Kalau saya nyoba sendiri sih, saya cukup 2, pakai bahu, karena gelasnya juga kebetulan dekat, dan siku saya membuka menutup. Pergelangan tangan saya nggak perlu bergerak, juga masih bisa untuk mengambil gelas ini. Jadi meskipun 7 degrees of freedom, ternyata yang saya pakai untuk ngambil gelas ke samping ini, yang terpakai hanya 1, kemudian yang bahu, ini saya cukup pakai sedikit up, down, dan side to side. Jadi hanya 3 degrees of freedom yang saya pakai, yang saya kendalikan untuk mengambil gelas di samping saya. Nah, kemudian kalau misalnya gelasnya dipindahkan ke depan, ini nanti mekanismenya yang dikendalikan juga beda lagi. Bisa tetap yang tadi, atau bisa juga nambah rotation, atau malah memerlukan pergerakan pergelangan tangan ini. Nah, ini meskipun pergerakan tangan kita nih dalam 3 dimensi, tapi ternyata ada banyak cara untuk memindahkan posisi benda yang kita pegang ke posisi yang lain. Nah, karena ini, untuk mengendalikan lengan, dan kalau diimplementasikan ke manipulator atau lengan robot yang kompleks, terutama dipakai di industri, beberapa di assembly kendaraan, industri manufaktur IC, dan lain-lain. Nah, ini pengendaliannya sangat kompleks dan perhitungannya juga kompleks. Nanti kita lihat yang bagian terakhir. Ada satu contoh sederhana bagaimana kita ingin menggerakkan sudut-sudut ini, tujuan akhirnya di posisi berapa, atau saat tujuan akhirnya di posisi berapa, kita nggak tahu berapa sudut yang harus di-inputkan ke sistem supaya manipulator nanti bisa mencapai posisi tertentu.
Nah, efektor balik lagi ke sini. Ini punya beberapa kegunaan, punya beberapa fungsi untuk sistem mekatronika. Yang utamanya dua, yaitu locomotion dan manipulation, atau bisa juga penggabungan keduanya. Nah, locomotion ini adalah mekanisme yang memungkinkan sistem mekatronika bergerak dari satu posisi ke posisi lain, seperti kendaraan. Ini locomotion. Lalu manipulation. Ini adalah mekanisme untuk memindahkan objek. Misalnya lengan robot, atau contoh lengan kita sendiri. Memindahkan gelas dari samping ke depan, misalnya. Efektor untuk locomotion, bentuknya bisa beberapa. Untuk sistem mekatronika, misalnya bentuk kaki. Nah, bentuk kaki ini bisa digunakan untuk berjalan, merangkak, memanjat, loncat, dan lompat. Di jumping, loncat dari satu titik ke titik lain, hopping itu di tempat lompat. Kemudian roda, ini digunakan untuk rolling. Lalu lengan, bisa digunakan untuk swing, mengayun, merangkak, membantu kaki tadi, memanjat juga membantu fungsi kaki tadi. Lalu ada juga flippers. Ini fungsinya untuk bisa untuk berenang. Tapi untuk kemudahan, biasanya sistem mekatronika ini menggunakan roda untuk fungsi locomotion-nya. Kenapa? Karena roda yang paling mudah pengendaliannya dibandingkan bentuk kaki misalnya. Kalau yang di darat, kalau lengan untuk locomotion ini juga cukup berat pengendaliannya. Nah, kalau flippers ini memang khusus untuk yang di udara atau di air, di fluida. Selain masalah kemudahan pengendalian, juga ada karena masalah kestabilan. Kita lihat, kita masuk ke locomotion. Di locomotion ini ada masalah kestabilan yang mempengaruhi locomotion. Nah, sistem mekatronika itu perlu kestabilan supaya tugas yang diberikan ke sistem itu terselesaikan. Kestabilan bisa berupa kestabilan statis. Jadi sistem mekatronikanya diam, misalnya berdiri diam tanpa terguling, tanpa jatuh. Bisa juga dinamis. Jadi sistemnya, bodi dari sistemnya itu harus menyeimbangkan dirinya secara aktif saat dia bergerak supaya tetap stabil. Kestabilan statis ini dicapai dengan menggunakan desain mekanik. Ini mau nggak mau kita nggak bisa bekerja sendiri. Ini harus bekerja sama dengan teman-teman dari teknik mesin juga. Kemudian satu lagi yang kestabilan dinamis ini bisa dicapai dengan menggunakan teori kendali yang kita pelajari. Jadi kalau dinamik itu lewat itunya, lewat sistemnya gitu, lewat kayak PLC gitu, komputernya gitu.
Bentar ya. Bentar, Rainer, bisa diulangi tensi terbesar ini keganggu dengan hujan. Bentar ya. Jadi dynamic stability itu apa ya, Hmm? kestabilan dari hitunya apa, dari pengendalinya gitu, sistemnya gitu. Kalau statik Ah, dari desainnya gitu, ya, dari dari fisiknya. desain. Oke. Bisa statik ini dicapai dari desainnya. Nah, kalau dinamik ini rata-rata dari kendalinya yang diinputkan, Jadi dari yang programnya, softwarenya gitu. ditanamkan ke sistem itu. Di daerah kalian hujan nggak? Sama Bu, hujan. Atau di saya aja? Enggak Bu. Yang enggak itu di mana? Di Purwakarta Bu. Ya, ya, oke. Yang di Bandung hujan semua nih. Hujan Bu. Badai Bu. Ini suara saya benar-benar kedengeran jelas ya. Sepertinya perlu beli peredam suara. Nih, nah sekarang kita lanjut nih. Diri kita sendiri. Manusia itu sebenarnya kalau secara statis tidak stabil. Jadi kalau nggak ada mekanisme yang ditanamkan berupa active control yang ditanamkan ke otak kita, sebenarnya kita nggak bisa kalau berdiri ya langsung jatuh. Jadi tanpa kita sadari di tubuh kita ini ternyata ditanami mekanisme active control meskipun kita nggak sadar. Kemudian kita ini diri kita sendiri, kita lihat kita hanya punya 2 kaki. Kalau kita bandingkan dengan yang berkaki 4, itu lebih stabil sebenarnya. Oke, atau ini. Motor dengan mobil. Lebih stabil mana antara motor dengan mobil? Mobil Bu. Kita masuk ke dalamnya nggak akan khawatir jatuh. Ya nggak? Kalau motor yang nggak terlatih keseimbangannya pasti ambruk. Ini kalau yang contoh motor dengan mobil, kebetulan saya punya beberapa teman Eropa. Waktu studi lanjut kemarin, mau orang Inggris, mau orang Eropa daratan, mereka lebih seneng pakai mobil atau kendaraan umum, bis, atau kalau ada tram di kotanya ya tram atau kereta. Yang pakai motor itu kalau di Inggris ya nggak seberani seperti di mereka rata-rata kayak pakaian kalau yang punya motor jadi bajunya khusus, helmnya khusus, siku, lutut itu terlindung, sepatunya juga khusus. Kenapa dibanding lalu masalah kalau di dalam mobil atau bis
itu lebih terlindung, nggak, kalau di Indonesia kan kenal masuk angin ya, kalau di sana ya biasanya yang nggak tahan langsung sakit. Lagi angin di beberapa negara Eropa benar-benar kencang. Nah, balik lagi ke sini, keseimbangan kalau dari sisi desain mekaniknya dan kalau dengan center COG-nya COG ini kaitannya juga dengan polygon of support-nya. Jadi area yang di cover oleh poin-poin ground-nya di misalnya ini. Kalau kita bandingkan yang roda 2, COG-nya ini agak susah karena berpindah-pindah nih. Di rodanya sendiri ini nggak bisa statis, jadi kadang bisa bergeser sehingga COG-nya berpindah. Nah, kita bandingkan dengan yang roda 3. Roda 3 sudah cukup stabil dibandingkan yang roda 2. Nah, kalau kita lihat lagi area yang tercover, kalau di sini hanya satu line saja, kalau di sini sudah menjadi satu bidang. COG-nya kira-kira di sini. Sekarang kalau kita tambah lagi rodanya, jadi 4 roda. COG-nya tepat ada di tengah-tengah kalau penempatan massa dari komponen-komponennya, dari part-partnya itu sama rata. Ini ada kira-kira di tengah. Sekarang coba kita bandingkan yang ini. Ini roda 3, sudah lebih stabil dari yang roda 2. Tapi kalau kita tempatkan bebannya di atas, beban di atas ini lebih berat dibanding yang penopangnya yang di bawah. Ini kemungkinan tidak stabilnya juga besar. Kalau ada efek lain, mungkin ya kalau ada yang suka naik motor di jalan layang, ini kerasa anginnya, apalagi kalau, nah ini saya ngambil contoh saya sendiri deh. Dulu saya nggak bisa naik motor, jadi biasanya adik saya sekalian nih dia pergi ke Unpar, ngedrop saya ke ITNAS dulu. Kenapa nggak pakai mobil? Karena ya sebelum pandemi dulu kan macetnya parah, ya, jadi kadang kita lebih sering pakai motor. Adik saya badannya besar dan gemuk memang. Nah, kalau saya bandingkan dengan kalau dia kebetulan di rumah atau lagi ada keperluan, jadi nggak bisa jemput saya pulangnya, jadi nggak bisa bareng, saya suka naik ojek online yang drivernya kecil, jadi nggak sebesar adik saya. Itu kerasa sekali. Kalau pas lewat jalan layang Kiara Condong, kebetulan ada beberapa spot yang anginnya kerasa. Nah, kalau bareng adik saya kerasa hampir kedorong angin, sementara kalau dengan yang driver yang kurus-kurus, yang kecil-kecil, itu relatif nggak kedorong sih kedorong, tapi relatif nggak terlalu kuat. Jadi ya mau nggak mau adik saya kalau bawa motor ya harus pinter-pinternya cari salahnya supaya menghindari angin.
Nah, selain faktor angin juga, ini juga bahaya juga kalau ada misalnya ada obstacle nih, kesandung aja sedikit, ada kerikil di depannya, ini juga bisa kemungkinan langsung jatuh. Lalu yang ini, di sini rodanya 4, tapi yang 2 terpasangnya berdekatan seperti ini. Jadi agak mirip dengan yang roda 3 ini. Nah, ini. Kalau ada beban yang diletakkan tidak seimbang juga nih, nggak di tengah-tengah tapi ditaruh miring seperti ini, ini juga berisiko tidak stabil dan mudah terguling. Mungkin juga pernah dengar atau pernah lihat berita kasus-kasus truk pembawa muatan yang berlebihan muatannya lalu terguling. Nah, ini karena stabilannya buruk, sehingga risiko untuk terguling itu pasti ada. Kemudian kalau ini contoh yang roda. Sekarang gimana kalau contoh pergerakan yang pakai kaki yang di darat? Untuk sistem mekatronik yang menggunakan kaki, saat dia diam, itu secara statis dia stabil. Tapi yang jadi masalah saat sistemnya berjalan, bergerak. Nah, ini harus diperhitungkan. Kalau kita ambil contoh diri kita sendiri deh, atau kalau mau melihat membuat robot 2 kaki, itu terus terang sangat sulit untuk membuat dia bisa berdiri dan stabil. Apalagi berjalan, berlari, atau menari misalnya. Kalau kita tambah kakinya masih kurang stabil juga. Secara statis dia masih mudah terguling. Atau kalau coba bandingkan tripod, bebannya hanya kamera aja. Ini misalnya kita tambah bebannya tripod dengan beban seperti kalau misalnya di meja tamu ada gelas, ada cangkir, makanan, itu relatif mudah terguling tripodnya. Nah, sekarang kalau kita tambah lagi kakinya, bisa jadi 4. Kalau kakinya 4, kalau sistem mekatronika ya, bukan yang natural, yang alami, supaya kestabilannya tercapai, dia hanya bisa mengangkat kaki dalam satu waktu. Jadi kalau jalan, satu kaki diangkat, bergerak, tunggu sampai menapak lagi, baru nanti kaki yang lain bergerak, sampai menapak lagi, tunggu lagi, misalnya yang kaki belakangnya bergerak, menapak lagi. Nah, karena itu robot dengan 4 kaki ini biasanya pergerakannya relatif pelan, lalu energinya jadinya tidak efisien. Tapi ini pengecualian kalau di natural, di alam, hewan dengan kaki 4 itu punya mekanisme lagi keseimbangannya. Sama seperti diri kita sendiri, kita juga punya mekanisme active control. Hewan juga sama, mereka punya mekanisme active control. Jadi kalau nanti ada yang penasaran ingin lihat pergerakan hewan kaki 4 seperti apa sih, kalau dia jalan, kemudian kalau berlari ada yang seperti kelinci, jadi bertopang di kaki belakangnya, atau yang seperti cheetah, kaki mana dulu yang menapak, atau kaki mana yang jadi
tumpuan dia saat melompat untuk berlari. Beberapa hewan juga nanti ada lagi, misalnya kuda, itu juga beda lagi mekanismenya. Dan sayangnya kalau kita implementasikan ke sistem mekatronika, mekanisme dari hewan kaki 4 itu masih agak sulit untuk kita implementasikan. Kecuali mungkin kalau nanti ada penasaran ingin lihat Robodoc, silakan cari-cari di YouTube atau Boston Dynamics. Saya lupa yang barunya yang sudah dijual secara bebas komersil. Kalau tadinya itu hanya untuk militer saja, untuk mengangkut perlengkapan makanan, obat-obatan bersenjata, sekarang sudah bisa dijual di masyarakat umum. Cuma harganya memang masih mahal. Saya lupa sekitar 150.000 US dollar. Itu difungsikan untuk mengangkut beban juga. Cuma kalau ada yang penasaran dari awal risetnya seperti apa, Boston Dynamics perlu waktu puluhan tahun untuk mencapai robot 4 kaki yang benar-benar stabil. Kemudian kalau yang kita tambah lagi, kaki 6 untuk sistem mekatronika yang bisa bergerak pakai kaki, ini lebih populer dibandingkan yang kaki 4 karena itu tadi, karena stabilannya lebih stabil, kemudian pergerakannya bisa lebih cepat, jalannya, dan kaki 6 kali ini kalau kita lihat di alam bebas, biasanya kita mengambil inspirasi dari serangga. Ada yang takut kecoa terbang nggak di sini? Enggak, Bu. Oh ya, Berani-berani aja. Gilang, Saya mah takut macan, Bu. Nah ternyata ada teman adik saya, ya adik saya cowok, jadi teman-temannya cowok kan, itu banyak ternyata yang takut kecoa terbang. Saya pas dengar pertama kali juga kaget, ternyata atau beda mungkin ya dengan adik saya arsitek jadi lebih ke seni, mungkin agak beda ya sifat-sifat orang seni dengan kita anak teknik gitu, kita yang kadang main terabas aja, main berani aja, kecuali yang memang benar-benar berisiko. Kalau ada yang ingin memperhatikan, tapi jangan memperhatikan langsung ya, bisa lihat, cari di video YouTube cara jalan kecoa seperti apa, kemudian cara jalan serangga yang lainnya, semut seperti apa, kaki mana aja sih yang gerak, apakah geraknya kanan semua maju, jadi dia menyeimbangkan diri dengan miring, lalu begitu napak kaki kiri semua yang maju, atau gimana. Lalu kalau kakinya lebih banyak lagi, misalnya laba-laba, kemudian yang lebih banyak lagi kelabang tahu kan ya, kaki 1000 dengan saya tapi suka keliru dengan ini. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya dan bahasa Sundanya pun nggak tahu. Luwing tahu nggak?
atau sentipede dengan millipede. Oke, nanti dilihat ya. Sentipede itu yang kelabang, biasanya berpisah. Berpisah gitu kelabang? Rasanya tidak. Hah? Enggak deh rasanya. Enggak gitu. Enggak harus biasanya. Nanti kelihatan. Ini, yang ini berpisah loh. Tapi rasanya kalau berpisah emang Nah, kalau yang ini, ini yang bawah. Pernah nemu nggak yang ukuran paling besar yang pernah ditemui segini? udah lupa Bu, saya injak biasanya kalau ada kayak ginian. Nah, masih bisa diinjak kan, yang di rumah saya juga ya masih paling besar ya 10 cm lah, pernah 8 cm lah dulu pernah. Nah, ini kalau di main ke Tahura, adik saya kan pernah ke sana main ke perumahan apa sih saya lupa, itu ada yang sampai 30 cm. Dan kalau yang sudah di hutan tropis, saya pernah lihat di Nat Geo, kalau nggak salah, yang di hutan itu dia memang pakai bisanya untuk memangsa hewan-hewan kecil seperti burung. Jadi dia punya bisa tapi nggak sekuat ular. Nah ini sentipede, bisa saya berkelabang. Nah ini saya biasanya nyebutnya luwing, bahasa Jawa sih. Nah ini. Nah kalau ini nggak berbisa, biasanya kalau ketemu bahaya dia gulung sendiri. Ini mekanismenya jalannya beda nih antara kelabang ini dengan sentipede dengan millipede ini. Kalau millipede ini mirip dengan ombak. Nah ini mirip tapi lebih cepat karena lebih jarang kaki dibanding yang atas. Nanti saya balik lagi ya ke ini. Nah, balik lagi ke yang kaki 3 dulu. Di kaki 6. Di yang kaki 6 ini kita ada istilah tripod gait. Jadi atau gait ini adalah pergerakan tertentu, bisa hewan atau bisa sistem mekatronika. Bagaimana caranya dia mengangkat kaki, kemudian meletakkan kaki itu, menapakkan kaki lagi, supaya sistem itu bisa bergerak. Nah, ada kalau yang kaki 6, ada yang menggunakan tripod gait. Jadi 3 kaki itu diletakkan menapak, 3 kaki lagi ngangkat. Biasanya kalau yang tripod bukan kanan semua terus dia jadi miring atau kiri semua dia jadi miring, biasanya tidak. Jadi untuk bergerak 3 kaki menapak, misalnya yang kanan ini, yang depan dengan yang belakang menapak, yang tengah ngangkat. Kemudian sebelah kiri, yang tengah napak, yang depan belakang ngangkat. Nanti kakinya bergerak maju, kemudian menapak, baru gantian. Yang tadinya ngangkat jadi menapak. Nah sekarang yang menapak jadi ngangkat. Yang ini, kemudian makin tengah, kiri tengah, lalu yang depan belakang kanan. Napak lagi, gantian terus seperti itu, untuk maju atau untuk mundur. Nah kalau belok gimana? Nah itu harus pinter-pinternya kita ngatur berapa derajat sih dia ngangkatnya, kemudian bergerak ke depannya.
ini kenapa ya kenapa jadinya banyak yang milih roda, karena ngatur kaki, pergerakan kaki itu lebih rumit dibandingkan ngatur pergerakan roda. Kemudian ada lagi yang pakai mekanisme ini, triple gate, menggunakan pergerakan seperti ombak, seperti tadi centipede dengan millipede. Nah, jadi kalau yang pergerakan ombak, misalnya yang dua menapak dulu, yang belakang ini, yang depan ngangkat, kemudian bergerak, kemudian menapak, nah gantian yang tengah ngangkat ke depan, begitu menapak, yang belakang yang diangkat, kemudian bergerak dan menapak, digantian berpasangan. Kalau ini berlawanan, yang tripod, kalau yang ini berpasangan pergerakan. Nah, kaki 6 ini ini bisa jadi dasar kalau kalian ingin mendesain sistem yang nantinya kakinya lebih banyak. Kaki 8, 10, 12 dan seterusnya, itu dasar pergerakannya bisa dari tripod dan triple gitu. Semakin banyak jumlah kakinya, biasanya triple yang digunakan dibandingkan yang tripod. Untuk sistem yang menggunakan kaki, ini sebenarnya terinspirasi dari sistem biologi dari alam. Untuk yang kaki 6, serangga misalnya, kecoa tadi, serangga rata-rata menggunakan mekanisme tripod G pergerakannya. Lalu untuk yang jumlah kaki yang lebih banyak, arthropods, misalnya centipede atau millipede, ini biasanya menggunakan tripod. Secara statis, pergerakan serangga dan arthropods ini seharusnya pelan dan tidak efisien. Tapi karena mereka memiliki mekanisme sendiri, pergerakannya menjadi relatif stabil, secara dinamis, dan lebih cepat. Serangga maupun arthropods adalah kestabilannya dicapai dari mekanisme tertentu. Kemudian setiap waktunya mereka seolah menjadi airborne, dan dari situ mereka mencapai kecepatan tertentu sesuai dengan kestabilan. Dan ini yang kalau yang tadi secara statis dia pelan dan tidak efisien, secara dinamis justru malah jadinya lebih cepat tapi tetap mempertahankan kestabilannya. Berarti Bu, kalau yang manusia kebalikannya. Gimana? Yang kayak manusia gitu jalannya. Jadi 2 kaki aja. Ini kan kaki 1000 banyak gitu. Kecoa kakinya banyak. Oke. Robot humanoid bagaimana itu? Jadi kakinya cuma 2. Kan ngestabilinnya susah. Ya, karena itu tadi kestabilannya. Sekarang kita bandingkan. Kalau berdasarkan ukuran
Maaf ya. Kalau kita bandingkan ukuran kita dengan lari tercepat seorang manusia, itu nanti bisa dibandingkan dengan ukuran bolt ya, Ukurannya dengan ukuran serangga misalnya tadi kecoa dibandingkan dengan kecepatan dia gerak. Nanti dicoba diperhitungkan rasionya. lama sih kalau kakinya lebih banyak, makin lama. Semakin lama. Kalau yang milipede ya. Sekarang kalau kecoa. Kecoa juga lama, orang saya Sebenarnya dia bisa cepat loh. lari injek. Masih bisa kejar terus diinjek Kalau ukurannya sama, maksudnya. ukuran kita dengan kecoa sama. Lebih cepat mana kira-kira? Mungkin Kecoa, Bu. ya sih. Iya. kita diuntungkan dari ukuran kita terhadap serangga. Tapi kalau ukuran sama, mekanismenya untuk pergerakan sebenarnya mereka lebih unggul dibandingkan kita. Nah, ini yang dicoba diambil di beberapa sistem mekatronika. Nah, itu tadi kalau robot kaki 2 udah stabilannya sulit, pergerakannya juga, mekanisme juga susah sebenarnya, karena konsentrasi ke stabilannya. Kalau yang kaki 6 ini sudah terbantu stabilannya. Kaki yang lebih banyak terbantu, tapi mekanismenya untuk bergerak belibet sendiri. Jadi kalau kaki 1000 ini milipede, karena saking banyak kakinya, mekanisme pembagian ke masing-masing kakinya itu sudah repot sendiri. Jadi kenapa robot itu mengambil locomotion-nya, mekanismenya, kalau nggak roda, kaki 4 jarang, kebanyakan kaki 6. Apa ada ditambah kaki 8 kaki, meskipun yang 2 kakinya ukurannya lebih kecil dari yang kaki 6. Yang kaki 2 ada, tapi biasanya jauh lebih mahal karena pengembangan untuk mekanisme kestabilannya. Kalau yang kakinya banyak, ini relatif biasanya untuk mainan aja, belum untuk kegunaan yang lebih kompleks. Kalau yang ini kaki 6, ini contohnya sudah ada yang dilepas ke Mars beberapa dari tahun 2009 sampai sekarang, yang kemarin terbaru, dan relatif nggak pakai yang mekanisme arthropodanya. Saya punya satu robot mainan ini dari Tamiya Centipede, tapi ya sebenarnya fungsi motornya seperti roda, cuma efektornya itu mirip kaki-kaki kelabang, dan kita masangnya harus nggak boleh sama sudutnya. Jadi ada setiap 60 derajat sudutnya, itu nanti kita pasang yang kaki depan misalnya di posisi 0 derajat, kaki yang baris kedua di 60, baris ketiga di 120, dan seterusnya. Cuma kalau diperhatikan, nanti bisa cari juga di YouTube, itu pergerakannya sebenarnya mirip roda, jadi bisa diganti roda juga.
tapi ditopang oleh bentuk kakinya. Ya, balik ke sini. Kestabilan dinamik ini dengan adanya kestabilan dinamik, ini sistem yang kita buat bisa lebih cepat dan lebih efisien. Tapi konsekuensinya kendalinya lebih kompleks. Nah, dengan adanya kestabilan dinamik, ini nanti silakan dilihat sistem mata kuliah, sistem kendalinya. Yang masuk ke sistem mekatronika. Justru kalau sistemnya berhenti, sistem mekatronikanya itu nggak stabil. Tapi kalau dia bergerak, malah stabil. Tapi konsekuensinya harus ada aktif kontrolnya. Misalnya ini, contohnya inverse pendulum. Ada yang punya ini nggak? Karena saya nggak tahu namanya ya. Seperti kalau di kita yang tradisional egrang ya. Nah ini satu, bawahnya ada per, kita loncat-loncat. Trampolin maksudnya? Bukan trampolin. Jadi tongkat, kita pegangan, naik di atasnya, jadi ada pijakan untuk kaki. Bawahnya Pogo per. stick. Pogo stick, oke. Saya nggak tahu namanya soalnya. Nah ini mirip seperti itu. Jadi supaya seimbang kita harus loncat terus kan ya. Pakai momentum sih. Kalau diem, kalau kita diem justru terguling. Iya. Kita sibuk menyeimbangkan diri. Jadi sebenarnya kita juga harus tetap gerak. Nah ini aktif kontrolnya ada di diri kita. Nah ini ada contoh inverse pendulum, ini pendulum terbalik. Ini juga mekanismenya sama. Yang mekanisme di atasnya ini dibuat untuk menyeimbangkan sistem keseluruhan. Gimana sih caranya supaya dia tetap berdiri terus, harus gerak-gerak terus, harus loncat-loncat terus tanpa terguling. Kemudian ini juga, ini sama, cuma di sini ada tongkat, biasanya ini terhubung ke kabel data, power. Tapi sebenarnya dia nggak ditopang oleh tongkat ini sebenarnya. Sama seperti Robodog juga yang dari Boston Dynamics, itu pas awal-awal nyobanya, atau nanti juga, cuma yang di Jepang biasanya agak tertutup ya. Asimo, robot kaki 2, itu waktu eksperimennya mereka juga ditopang, ada penopangnya. Jadi begitu terguling, nggak terguling, jadinya rusak semua, bisa dicegah dari penopangnya. Tapi bisa jatuh, tapi nggak sampai rusak. Hanya sampai titik tertentu, penopangnya langsung bekerja. Nah, untuk kestabilan dinamis yang terlihat, nanti bisa cari. Kasus yang paling terlihat adalah inverse pendulum, atau tadi, pogo stick tadi. Dan sekarang, tadi yang kaki 6, ini ada yang kaki 4. Nanti bisa dilihat pergerakannya atau gaits-nya. Itu ada yang trotting. Jadi kakinya secara diagonal berpasangan bergerak di kaki.
Misalnya 4 kaki, kanan depan, kiri depan, kanan belakang, kiri belakang. Untuk bergerak, kanan depan dengan kiri belakang maju, yang kanan belakang dan kiri depannya diam. Setelah menapak, bergerak, maju, kemudian menapak, gantian. Kiri depan dan kanan belakang, ngangkat, maju, kemudian menapak. Nah, gantian seperti itu. Tapi yang trotting ini, ini pelan. Lalu ada yang pacing gait. Nah, ini pergerakannya lateral. Nanti, saya waktu itu sempat lihat di YouTube. Nanti silakan dilihat, karena kalau saya ngomong aja, ini nggak kebayang. Nanti silakan cari gaits untuk kaki 4, hewan kaki 4 seperti apa. Jadi nanti kelihatan jelasnya yang trotting seperti apa, pacing seperti apa, kemudian yang bonding seperti kelinci seperti apa. Nah, sekarang kita beralih ke yang paling banyak digunakan di sistem mekatronika, roda. Mau mobil, kereta, motor. Kenapa pakai roda? Karena kemudahan pengendaliannya. Kemudian kestabilannya juga relatif lebih tinggi dibandingkan yang pakai kaki. Jadi kalau pakai kaki, kita pusing ngatur kestabilannya, yang otomatis pengendaliannya juga kompleks. Nah, kalau roda, kestabilannya sudah relatif cukup, sehingga pengendaliannya juga nggak rumit-rumit amat. Gitu. Nah, kalau sistem mekatronika banyak pakai roda, sebenarnya di alam ada nggak sih yang pakai roda? Apakah itu memang murni dari manusia saja, ide seperti itu atau tidak? Awalnya memang iya, tapi ternyata setelah dipelajari lebih lanjut, ada beberapa bakteri yang pergerakannya menggunakan struktur seperti roda, eel-like ini. Meskipun rata-rata banyak sistem alam yang hewan maksudnya yang menggunakan kaki dibanding struktur roda. Untuk sistem mekatronika ini rata-rata menggunakan 4 roda, atau kalau yang lebih karena bebannya banyak ya tronton misalnya, rodanya jauh diperbanyak supaya seimbang dan supaya bisa menahan beban. Atau bisa juga 3 roda atau 2 roda yang aktif dan caster atau roda pasif bisa 1 atau bisa 2 depan belakang untuk keseimbangan. Meskipun sistem yang ini menggunakan 4 roda atau 2 roda dan caster, ini sebenarnya tidak holonomik. Untuk pengendalian sistem mekatronika menggunakan roda, ini kita akan mengenal differential drive and steering. Jadi, roda itu ternyata bisa dikendalikan menggunakan beberapa cara. Ya, misalnya, contoh differential drive. 2 roda atau lebih, ini bisa kita kendalikan terpisah dan arahnya berbeda-beda. Kita arahkan terpisah dan berbeda-beda. Kemudian ada juga yang differential steering. Ini bisa kita steer secara terpisah dan berbeda-beda juga. Mungkin ini
Jadi tugas pertama, ya, tolong nanti saya tuliskan juga di e-learningnya. Mau dikumpulkan kapan? Nanti kita bicarakan. Jadi tolong buat summary atau essay sedikit saja, maksimum 4 halaman maksimum ya, jadi jangan banyak-banyak, tentang differential drive dan differential steering. Bu, Ya, nah nanti kalau tugas kayak gini bakal di apa di bakal di apa di ya apa ya bakal di apa di munculin di e-learningnya. jadi ngumpulinnya lewat e-learning. Mungkin sambil ini juga ya, sambil nyoba. Jadi nanti saya tuliskan di e-learning, dan nanti ada linknya, jadi masukin soal, submit lewat situ. Kalau yang teman-teman Itana sudah sering sih ya, di yang teman-teman Maranatha. Jadi nyoba, sambil nyoba, karena nanti UTS juga sistemnya seperti itu. Kamis depan, kalau dikumpulkan Kamis depan, kurang nggak waktunya? Ditulis tangan Seminggu. nggak, Bu? Terserah, mau tulis tangan, mau ketikan. Kalau saya mah diketik aja lah saya mah. Oke, Bu. Seminggu cukup mungkin, Bu. Cukup ya. Kayaknya, Bu. Oke. Jadi Makasih, teman-teman Maranatha juga sambil ini ya, sambil nyoba-nyoba. Karena saya juga Iya, Bu. belum pernah ini assignment sama sekali ya di sini. Nanti saya tuliskan. Selain differential drive, apalagi? Differential drive-nya boleh boleh nggak cuma differential drive, jadi summary beberapa mekanisme drive and steering. Ada juga yang Ackermann. Ini nanti sambil cari tahu. Ackermann itu bisa untuk 2 roda bisa, 3 roda bisa. Kalau differential drive and steering, 2 roda bisa, 4 roda juga bisa, makanya mungkin kita kenal 4 WD. Masing-masing roda itu terpisah pengendaliannya, bisa arah pergerakannya berbeda. Nanti saya tuliskan lengkapnya ya. Seminggu cukup ya. Kalau ada yang mau memasukkan perumusannya silakan, yang enggak juga enggak apa-apa. Drive and steering, terutama kalau di rata-rata locomotion atau pergerakan sistem mekatronika itu menggunakan differential drive and steering. Ini bermanfaat untuk mengendalikan arah roda ke arah manapun, kemudian untuk mengikuti trajektori rute tertentu yang sudah ditentukan. Kenapa perlu? Kenapa perlu drive and steering? Karena ini untuk sistem sistem mekatronika yang bisa bergerak dari posisi satu ke posisi lain, dia perlu mekanisme drive and steering untuk supaya sistemnya bisa mencapai lokasi yang ditentukan, lokasi tertentu, kemudian supaya sistemnya bisa mengikuti jalur tertentu. Untuk mengikuti jalur tertentu, ini lebih kompleks dibandingkan untuk mencapai posisi tertentu atau lokasi tertentu. Karena beberapa jalur ini ada yang sulit diikuti karena masalah non-holomicity tadi. Kemudian beberapa jalur bisa diikuti, tapi
kecepatan dari sistem mekatronikanya itu tidak sama terus, jadi discontinue. Ada saat kecepatannya kalau dia berjalan gimana, kalau berhenti, kemudian berbelok, kemudian berjalan lagi, itu kecepatannya berbeda-beda. Nah, contoh untuk jalur yang bisa diikuti, tapi dengan kecepatan yang discontinue, misalnya parkir paralel. Ada yang nggak bisa nyetir mobil nggak di sini? Selain saya. Saya, Bu. Udah bisa. Yang udah Oke. bisa. Yang udah bisa parkir paralel nggak? Eh, Oke, karena nggak semua yang bisa nyetir ternyata bisa parkir paralel. Jadi nggak semua ya, jadi yang udah bisa nyetir dan belum bisa, ini mesti latihan lagi. Kalau saya sebenarnya malas belajar naik kendaraan sih. Bisanya cuma sepeda aja. Oke, mungkin nanti ini sambil dirasakan kalau ada yang nyoba parkir paralel, ternyata kecepatannya memang nggak akan sama antara penyoba masuk ke spot parkirnya. Nah, kemudian kenapa harus mengikuti trajektori? Mengikuti trajektori ini bermanfaat di beberapa sistem. Misalnya ini autonomous car driving. Contohnya untuk mobil tanpa driver Tesla atau Google. Kemudian contoh untuk sistem operasi otak menggunakan robot surgery. Kebayang nggak kalau jalurnya tidak diikuti dengan benar? Akan ada kesalahan pemotongan sel otak dan nantinya akibatnya bisa fatal. Jadi kalau yang sudah masuk ke robot surgery, terutama untuk yang otak ini benar-benar harus hati-hati. Dan biasanya nggak dilepas langsung robotnya, masih harus dikendalikan oleh dokter yang ahli. Memangnya kenapa Bu kalau sama AI aja? Karena AI lebih baik kalau itu, kalau udah bisa lebih konsisten. Oke. Coba. Jadi dokter cuma ngawas aja gitu? Masih belum bisa. Masih belum bisa. Terus terang saya yang dari S1 ngerjain TA tuh sih tahun 2002 ya. Mulai ngerjain TA. Sampai sekarang di AI dan di robot, saya masih nggak percaya sepenuhnya ke sistem AI dan robot. Karena balik lagi. Ya itu Bu tadi apa yang mobil tanpa driver ada korban. Karena balik lagi. Iya, tapi kan korban yang akibat kesalahan seperti penyetir itu lebih berapa? Lebih banyak jauh. Akibat supir itu daripada akibat AI. Jauh lebih banyak. Oke. Kalau akibat AI, yang ada di belakang AI siapa? Ada nggak? Ya komputer. Komputer aja. Yang di belakang komputer dibikin sama manusia. Nah, yang di belakang AI-nya itu programmernya. Ada kesalahan program sedikit, ya akibatnya seperti tadi, yang kejadian driverless car nabrak. Ya manusia juga sama kan, kurang lebih begitu. Ada kesalahan sedikit ya kecelakaan. Cuma yang jadi masalah di sini, kalau manusia sendiri yang nyetir, itu kan kesalahannya langsung ditimpakan ke manusia itu sendiri. Sementara kalau
yang tadi, contoh yang driverless car, kebayang kalau misalnya itu cuma satu kejadian. Kalau masih banyak beberapa kejadian lainnya, yang tanggung jawab ya satu orang itu, programmer yang di belakang. Karena kesalahan, pernah nggak coding salah? Programming salah? Saya terus terang sering. Karena kalau udah keasikan, salah mencet keyboard, atau pas di-compile baik-baik aja, bisa running, tapi pas lihat hasilnya kok aneh. Nah, itu sering. Nah, yang jadi masalah, kalau cuma simulasi sih nggak apa-apa gitu ya. Yang jadi masalah kalau sudah sistemnya menyangkut keselamatan manusia. Nah, itu yang disalahin tuh, banyak orang akan menyalahkan satu orang, atau bisa juga programmer itu ya cuma tugasnya programming, kemudian yang di belakangnya yang punya ide, karena dia minta bantuan ke programmer itu, sebenarnya yang punya ide itu yang lebih bertanggung jawab, tapi yang disalahin programmernya. Atau ini satu lagi, AI yang sekarang banyak digunakan itu kan yang machine learning dan deep learning. Kenapa banyak orang nyerah dan mendewakan dua sistem itu, machine learning atau deep learning? Karena aslinya itu basicnya sebenarnya neural network. Basicnya sebenarnya sederhana. Tapi kalau sudah masuk deep learning, itu kan seolah-olah jadi seperti sel syaraf manusia, sel syaraf otak yang banyak, ordenya nggak cuma ratusan, ribuan, tapi bisa jutaan jumlah selnya, perhitungannya makin kompleks. Nah, itu yang manusia jadinya nyerah, nggak mau ngikuti, oh udah deh, tinggal serahin aja ke komputer perhitungannya. Karena kalau kita mau ngikuti, merunut perhitungannya, komputasinya, itu nggak akan cukup 100 tahun, bisa 1000 jutaan tahun. Kalau nggak dibantu komputer. Nah, kadang kita nggak tahu. Dalam coding, kadang-kadang sudah ada bug. Bisa kesalahan programmernya, bisa tiba-tiba mungkin ada glitch dari powernya bermasalah ke sistem komputernya. Dan yang akibatnya nantinya sistem mekatronikanya atau sistem yang ditanami AI itu kerjanya jadi nggak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu yang bikin beberapa orang yang berkecimpung di AI, termasuk saya, masih nggak percaya sepenuhnya terhadap sistem dengan AI. Karena ada masalah-masalah itu tadi. Nggak cuma di diri kita, programmernya, manusianya, tapi bisa juga dari hardware komputernya, dari glitch-nya, atau ada bug tiba-tiba yang bikin sistemnya nanti jadinya ngaco kerjanya. Nah, itu yang kalau sudah nyangkut ke nyawa manusia, apalagi tadi operasi otak, itu masih belum berani. Dan kalau mau, saya pernah ikut webinar awal-awal pandemi waktu itu, bulan Juli ya, kalau nggak salah Juli tahun kemarin, Juni atau Juli. Kebetulan yang ngisi itu pakar-pakar AI yang di Indonesia, tapi ada juga yang ngisi dari Huawei. Yang dari BPPT itu bilang kalau pembicaraan AI itu dengan beberapa bidang ilmu, nggak hanya computer science aja, nggak hanya elektro aja, atau informatika aja. Dokter pun diajak, bidang kedokteran. Tapi
rata-rata orang medis itu masih awam. Kemudian ada juga yang sudah tahu sistem ini, AI, mereka nggak percaya sama sekali dengan kemampuannya. Padahal untuk beberapa sub bidang AI, kita perlu mereka dari medis supaya tahu benar nggak sih selain awam yang di Indonesia, dan banyak juga yang nggak percaya. Ya, paling itu. Kalau yang di luar negeri sudah ada yang bisa bekerja sama dengan medis, tapi tentu saja nggak bisa dilepas sepenuhnya. Oke, balik lagi ke sini. Trajektori ini perlu perencanaan. Jadi perencanaan geraknya, ngikuti trayeknya, ngikuti rutenya tuh mana aja sih. Nah, planningnya ini meliputi trajektori yang kemungkinan trajektori, semua trajektori yang ada, kemudian dievaluasi berdasarkan beberapa kriteria. Kriterianya tergantung dari keperluannya. Misalnya kriteria tercepat. Misalnya untuk rally Paris-Dakar melintasi gurun harusnya lurus, tapi karena ada misalnya oase di tengah-tengah atau ada jurang, ini nanti setelah berbelok harusnya balik lagi ke sana seperti apa. Atau trajektori yang teraman, contohnya untuk ini brain surgery. Lalu ada juga trajektori yang paling efisien, misalnya dari segi waktu atau dari segi energi. Planningnya ini juga meliputi masalah pemrosesan komputasinya. Pemrosesannya kalau sudah menyangkut trajektori, ini mau nggak mau kompleks. Planning itu kompleks. Apalagi kalau sudah masuk komputasi dan ditanamkan ke sistem mekatronika. Kemudian geometri atau bentuk dari sistem mekatronika ini juga harus diperhitungkan. Nggak mungkin kan kalau untuk bedah otak bentuknya bulat dan besar. Itu akan menyakiti otaknya. Jadi harus dipikirkan seperti apa supaya jalurnya nanti aman dan tugas bedahnya juga tercapai. Nah, cuma beberapa sistem mekatronika yang secara praktis ini mungkin ada yang tidak memperhatikan masalah trajektori dan geometri tadi. Oke, lanjut ke manipulasi. Ini memindahkan objek dari satu lokasi ke lokasi lain. Kalau tadi locomotion, sistemnya bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain. Kalau ini sistemnya diam. Tapi dia memindahkan objek. Ada yang menggunakan seperti backhoe, cukup penggaruk, kemudian memindahkan dari yang dikeruk, misalnya tanah, dari satu titik ke titik yang lain. Nah, untuk manipulasi, part yang paling penting ini adalah N vektor, karena dia yang memiliki dampak langsung ke lingkungan kerjanya. Untuk mengimplementasikan manipulasi,
ini ada beberapa tantangan. Yang pertama adalah bagaimana supaya pemindahannya, prosesnya berjalan aman. Lalu yang kedua, bagaimana proses pemindahannya efektif. Nah, manipulasi ada yang sudah beroperasi secara penuh otonomous, ada juga yang menggunakan teleoperation. Contoh yang menggunakan teleoperation tadi yang ini, brain surgery. Ada yang kalau jaringan internet bagus, ada yang bisa melakukan operasi dari jarak jauh, dari negara lain. Dan pandemi ini, kalau nggak salah beberapa bulan lalu saya lihat artikel di Jerman, itu ada manufaktur, cuma saya nggak tahu pabrik apa, yang di pabrik cukup ditempatkan tangan-tangan robot aja, manipulatornya aja. Nah, operatornya itu kerja dari rumah. Jadi, mengendalikan tangan robotnya dari rumah. Misalnya untuk pemasang assembly laptop, komputer, itu penempatan chipnya dilakukan dari rumah. Atau untuk assembly kendaraan dilakukan dari rumah. Jerman sudah mulai mengarah ke sana karena pandemi ini. Ada juga yang otomatis, yang full autonomous. Jadi yang full autonomous biasanya yang sudah terprogram bagus untuk manipulatornya, kemudian risikonya juga tidak terlalu besar untuk keselamatan manusia. Kalau yang menggunakan tool operation, ini skill operatornya harus bagus. Jadi kalau dokter yang bisa mengoperasikan robot bedah, apalagi untuk bedah otak, itu skill dia untuk mengoperasikan robotnya itu bagus sekali. Jadi nggak hanya kemampuan dengan menggunakan tangan langsung bedahnya, tapi juga kemampuan untuk controlling manipulatornya. Saya pernah baca komik, cuma entah komiknya di mana sekarang. Mungkin ada yang pernah baca Blackjack, dokter Jepang, komik Jepang. Yang robot operasi itu? Pernah. Gimana awalnya dia kesulitan untuk mengendalikan robot operasi. Ya, tapi lama-lama bagus. Baca juga ya, Riner. Nah itu Nggak, cuma udah pernah dengar aja. Dokter yang ya itu tadi contoh untuk operator, dokter yang untuk robot bedah. Kenapa perlu skill yang tinggi untuk operator? Karena manipulator itu kompleks, rumit. Kemudian ada masalah interface, baik misalnya joysticknya atau menggunakan exoskeleton, harus menyesuaikan dengan exoskeleton. Pernah dengar ini, exoskeleton? Jadi ini kerangka, tapi ada di luar kita. Jadi kalau misalnya mengendalikan pakai kerangka ini, yang mengendalikan robot dengan 2 kaki. Kita dipasang kerangka itu, lalu coba bergerak atau berjalan. Atau ini kalau yang mudah. Pernah lihat tangan robot, kemudian dihubungkan ke tangan kita. Jadi saat kita gerak tangannya, tangan robot itu juga gerak. Nah ini contoh exoskeleton. Lalu joystick, nggak semua orang bisa menggunakan joystick dengan baik. Lalu masalah keterbatasan sensing. Selain masalah interface, kadang juga
indera perasa kita, peraba kita itu berbeda-beda level sensingnya. Ya, ada yang sensitif, ada yang enggak. Kalau yang enggak sensitif, kemungkinan untuk mengendalikan manipulator itu juga sulit. Nah, sekarang menuju ke sini. Untuk manipulator, ini anatominya terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu joints dan link. Join ini yang bagian yang bergerak, part yang bergerak. Jadi kalau kita lihat di sini, biasanya manipulator itu terpasang kokoh menggunakan base, ditanamkan ke ground. Kemudian dari base ada penghubung atau kita sebut link 0 ke join pertama, penggerak yang pertama. Kemudian untuk ke penggerak selanjutnya, ke join yang kedua, ini terhubung oleh link 2. Kemudian untuk ke ujung atau ke end effector, ini biasanya terhubung ke link yang terakhir, kalau di sini ada link 2. Jadi biasanya ada beberapa join, kemudian nanti ada end effectornya. Untuk join ini biasanya terpasang dengan motor. Kalau link ini rigid, bisa hollow aja atau bisa juga material yang padat. Setiap join ini berhubungan dengan 1 degree of freedom. Jadi kalau ini joinnya ada 2, ini manipulator ini punya 2 degrees of freedom. Nah, rata-rata manipulator punya 5-6 degrees of freedom. Untuk bagian ini bagian utamanya, kemudian ada lagi yang kita sebut untuk manipulator body and arm. Ini fungsinya untuk menempatkan objek dalam lingkup kerjanya, lingkup area kerjanya. Kemudian ada wrist assembly, ini untuk mengorientasikan objek. Ini beberapa contoh join manipulator. Ada yang tipenya translasi. Ini nanti kalau mau lebih jelasnya pergerakannya, saya lupa dulu dapat YouTube-nya. Saya carikan, saya tempelkan linknya ya di e-learning nanti untuk melihat contoh join yang translasi pergerakannya seperti apa. Kemudian yang rotari, translasi terbagi 2, yang rotari ada 3 jenis. Nanti ini saya tempelkan linknya, karena kalau dari ini aja nggak kelihatan. Kemudian untuk notasi dan konfigurasinya, join itu menggunakan simbol LORTV. Jadi LORTV ini mewakili ini tadi. Tipenya bisa tipe linear, ortogonal, rotational, twisting, atau revolving. Kemudian untuk merepresentasikan assembly-nya, body and arm dengan wrist-nya, itu kita pisahkan menggunakan titik 2 ini, kolon ini. Kemudian konfigurasi untuk body and arm, ini biasanya ada 5 jenis. Ini, yang polar, seperti ini. Cylindrical, ini pergerakannya seperti ini. Kemudian Cartesian. Kenapa Cartesian? Karena berdasarkan Cartesian pergerakannya. Lalu ada jointed arm dan ada skara. Ini nanti saya carikan juga linknya
supaya lebih jelas pergerakannya seperti apa. Oke, ini yang polar. Ada sliding arm-nya, kemudian ada vertical axis, putar, bisa diputar. Cartesian. Ini contoh misalnya untuk 3D printing, 3D printer menggunakan Cartesian. Lalu ada juga jointed arm, ini umum ditemukan untuk assembly kendaraan atau pengecetan kendaraan. Lalu ada juga skara. Ini posisinya seperti ini. Ini berotasi, dan ini berotasi, dan ini end effectornya. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Bentar ya. Dan masih agak banyak. Ini saya teruskan satu aja gimana? Karena apalagi yang ini nih, perhitungan ini saya nggak bisa nerangin sebentar. Paling sampai ini ya, kinematics saya teruskan Sabtu, nggak apa-apa. Gak apa-apa, Bu. Bisa ngebut sedikit. Saya ngebut sedikit ya, yang ini yang konfigurasi wrist atau lengan. Ini ditempel di paling ujung dari lengan robotnya. Kemudian biasanya ada 2 degree of freedom di bagian ujung ini. Bisa dalam bentuk roll pitch yaw, atau kemudian nanti bisa juga kalau terhubung dan penjepit ada mekanismenya lagi. Kemudian, nah ini contoh untuk konfigurasi manipulator. Kalau kita lihat ini TRT ini body and arm-nya, nah yang ini yang R, ini yang wrist-nya, pergelangannya, ini TVR, body and arm-nya sampai sini, pergelangannya ini, yang RR ini body and arm-nya ini, pergelangannya ini. Dan end effector, nah ini bentuk end effector ada 2 jenis. Jadi kalau ini yang berfungsi untuk gerak pindahin, untuk megangnya, pegang benda atau objek yang dipindahkan biasanya pakai end effector. Bisa berupa gripper, penjepit, atau bisa juga tools tertentu. Misalnya untuk nyemprot cat. Ini bisa kita pasangkan sprayer di paling ujung. Jadi tergantung kebutuhannya. Kemudian, satu lagi, lingkup kerja dari manipulator atau volume kerjanya bisa full seperti ini. Tapi biasanya nggak 360 derajat, jadi ada batasan tertentu. Ini. Atau bisa juga terbatas hanya area ini, atau terbatas kemudian daerah operasinya cukup di area yang hitam ini saja. Ini kalau dari atas, kalau dari samping bisa yang maksimum seperti ini, atau hanya area tertentu, atau untuk area tertentu tapi daerah operasinya tertentu, lebih dibatasi lagi. Nah, kalau dilihat dari kompleksitasnya, dari kerumitannya, yang maksimum ini jauh lebih kompleks pengendaliannya dibandingkan yang restricted dan dibandingkan yang area operasinya lebih dibatasi lagi.
Jadi kalau ini gerakannya cuma segini aja. Ini lebih luas. Kalau ini jauh lebih luas, pasti pengendaliannya juga jauh lebih kompleks. Oke, dari saya segini aja. Ada yang ingin diskusikan dulu nggak sebelum saya akhiri? Dari saya tidak ada, Bu. Ini kalau nggak ada, Sabtu jam 10 kita ketemu lagi ya. Pengganti itu saya sakit. Ingatkan saya, Sabtu kita bahas ini, kinematics, hitungannya ini. Kemudian setelah itu masuk ke motor DC yang lebih lanjut motor DC-nya. Ini kemarin pengenalan aja. Terima kasih nih semuanya. Terima kasih banyak juga, Bu. Maaf kalau saya neranginnya kecepatan, padat ya, atau terlalu lambat, atau kurang enak hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Selamat sore, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Izin meninggalkan pamit, Bu. Lupa di